Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin membahas film yang berjudul Ella Enchanted yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang bayi perempuan yang diberikan sihir oleh seorang peri berupa kepatuhan. Ia menjadi menuruti segala perintah orang kepadanya. Akhirnya ia tumbuh menjadi wanita dewasa dan merasa kalau sihir tersebut sangat mengganggu kehidupan pribadinya. Ia pun berencana untuk mencari peri yang dulu memberikannya sihir dan memohon untuk menariknya kembali. Berhasilkah wanita tersebut untuk lepas dari kutukannya? Yuk langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai dengan adegan di sebuah tempat atau pedesaan yang bernama Frel. Di sana lahir seorang bayi perempuan cantik bernama Ella yang sedang menangis, dan sang ibu pun datang bersama seorang peri rumah bernama Mandy. Nggak lama kemudian datang seorang peri yang hobi memberi bakat atau bisa saja menjadi kutukan bernama Lucinda. Ibu Ella dan Mandy berusaha untuk menyembunyikan Ella karena mereka takut Lucinda akan memberikan sihir yang aneh-aneh pada Ella. Tapi karena sembunyiin yang nggak niat, Ella pun muncul dengan sendirinya dari dalam lemari. Di sini Lucinda merasa kesal karena Ella menangis terus yang membuat Lucinda nggak konsen untuk memberikan sihirnya. Akhirnya Lucinda memberikan kutukan kepatuhan bagi Ella yang membuatnya patuh akan segala perintah orang kepadanya. Bertahun-tahun Ella tumbuh menjadi perempuan manis yang berpendirian kuat, walaupun ia terjebak dalam kutukan kepatuhan. Dan pada akhirnya Ella pun mengetahui kenyataan dari ibunya dan Mandy kalau peri Lucinda yang memberikannya kutukan tersebut. Jadi hanya Lucinda yang bisa mencabut kutukan itu pada Ella. Pada suatu malam ibu Ella mengalami sakit keras. Dan sebelum ibunya meninggal, ia berpesan pada Ella untuk merahasiakan kutukan yang dijalani Ella agar orang lain tidak mengetahuinya. Bahkan sampai saat ini ayah Ella pun belum mengetahui hal tersebut. Ibunya juga memberikan Ella sebuah kalung agar Ella percaya bahwa ibunya selalu bersamanya. Dan akhirnya Ella tumbuh dewasa menjadi Princess Diaris. Maksud saya tumbuh menjadi perempuan dewasa. Kemudian datang Mandy yang mengatakan kalau ayahnya yang bernama Peter ingin berbicara pada putrinya. Ternyata Peter memberitahu Ella kalau ia telah menikah dengan seorang janda anak dua yang bernama Olga. Peter menjelaskan kalau ia berharap Olga bisa menjadi sosok ibu yang baik bagi Ella. Kemudian datang Olga bersama dengan kedua putrinya yang bernama Hetty dan Olive. Olga tampak kaget ketika sampai di rumah suaminya yang ia pikir akan megah seperti istana, karena Peter adalah seorang bangsawan. Ketika berada di dalam rumah, Hetty terlihat memasang poster seorang pangeran di negeri itu yang bernama Charmon. Ceritanya di sini Hetty adalah ketua dari fans club pangeran tersebut. Hetty pun mulai berperilaku jahat pada Ella. Ia meminta Ella untuk memperlihatkan kamar dan lemarinya. Hetty juga berusaha meminta pada Ella kalung peninggalan ibunya. Dan tentu saja karena kutukan kepatuhan, Ella pun memberikannya. Pada suatu hari Peter mengatakan kalau ia akan pergi ke kota Lamia selama beberapa hari untuk menjual jam tangan koleksinya, agar bisa membiayai hidup mereka semua. Sang ayah pun berjanji akan segera pulang jika semuanya telah terjual. Saat Ella memulai mata pelajaran di sekolah, ia bercerita kalau dulunya para manusia, ogre, raksasa, dan kaum elf hidup berdampingan dan rukun. Tapi ketika salah satu ogre membunuh Raja Florian atau ayahnya Pangeran Charmon, adik raja yang bernama Edgar menggunakan kesempatan ini untuk mengasingkan kelompok non-manusia ke dalam hutan dan mengambil tanah kekuasaan mereka. Kemudian Hetty dan Ella berdebat kalau sebenarnya Edgar sudah melakukan hal yang benar untuk menjauhkan para ogre dari kaum manusia. Tapi hal yang gak bisa diterima Ella adalah Edgar memperbudak para raksasa dan elf untuk bekerja paksa bagi manusia. Dan pada saat mereka berdebat, Hetty secara gak sengaja melihat kejanggalan pada Ella yang terus melakukan perintah orang lain pada dirinya. Oke, adegan berpindah ke Edgar dan Pangeran Charmon yang tiba di Frel dengan kereta kuda. Edgar mengatakan kalau Charmon yang akan naik tahta menjadi seorang raja harus datang ke setiap desa dan bertemu dengan rakyatnya. Edgar dan ular peliharaannya yang bernama Heston juga mengatakan pada Charmon kalau akhir-akhir ini para ogre dan raksasa menjadi sedikit berbahaya. Mereka pun meminta Pangeran Charmon untuk selalu berhati-hati karena dulu ogre telah membunuh ayahnya. Edgar dan Pangeran Charmon akhirnya tiba di Frel karena diundang dalam acara pembukaan tempat kayak pasar gitu ya. Di sana sudah banyak perempuan muda yang menjadi fans Charmon dan mulai berteriak saat ia naik ke atas panggung. Tapi tiba-tiba Ella dan temannya yang bernama Arida berteriak ke arah Pangeran Charmon untuk menolak pengusiran para ogre yang dilakukan pamannya. Hetty yang melihat Ella pun merasa malu dan menyuruh Ella untuk segera pulang dari tempat itu.
Pangeran Charmon juga ikut berlari keluar saat semua fans perempuan mengejarnya. Sesuai dengan arahan sutradara, Pangeran Charmon pun gak sengaja bertemu Ella dan memaksanya bersembunyi karena Charmon dikejar oleh para fansnya. Tampaknya Ella tidak tertarik sedikit pun pada pangeran ganteng itu dan berusaha pergi meninggalkannya. Tapi Charmon terus berusaha berbicara pada Ella sampai akhirnya mereka terlibat perdebatan soal Charmon yang lebih mementingkan fans klubnya dan tidak memiliki tujuan baik bagi rakyatnya ketika ia menjadi raja. Ella pun terus menjauh dari Charmon sampai lupa pada tasnya yang jatuh di belakang. Charmon pun menyuruh Ella untuk diam di tempatnya dan berbaik hati mengambilkan tas Ella yang ketinggalan. Tapi niat baik Charmon tidak dibarengi dengan situasi yang baik. Tiba-tiba datang kereta kuda ke arah Ella dan ia pun tidak bisa bergerak karena perintah Charmon tadi. Beruntung Charmon tepat waktu melompat menyelamatkan Ella dan menjadi marah karena Ella tidak bergerak menjauh dari jalan. Ella pun berterima kasih dan mengatakan kalau ia tidak ingin bertemu lagi dengan Charmon. Kemudian datang Hetty yang langsung menyuruh Ella dan adiknya untuk pergi dari tempat tersebut agar Hetty bisa bertemu dengan Charmon. Tapi karena sikap Hetty yang terlalu agresif membuat sang pangeran lari terbirit-birit. Pada saat Ella kembali bertemu dengan Arida di pusat kota, Ella nggak sengaja melihat Hetty dan Olive yang juga berada di sana. Tapi ternyata Hetty melihat Ella dan memanggilnya. Hetty dan Olive lalu menyuruh Ella untuk mencuri barang-barang yang dijual di sana. Hetty juga menyuruh Ella untuk mencuri sebuah sepatu kaca di toko sebelahnya. Salah satu penjaga pun melihat perbuatan Ella langsung mengejarnya. Pada saat Ella berlari dari kejaran penjaga, seorang penjaga pun menyuruhnya untuk berhenti. Seketika Ella pun berhenti dan melayang di atas tong yang membuat orang-orang di sana menjadi heran. Akhirnya penjaga tersebut pun menyuruh Ella bergerak dan segera menangkap Ella yang terjatuh. Kemudian saat di rumah, Olga pun menjadi malu karena perbuatan Ella. Mandy berusaha untuk membantu Ella pada situasi tersebut, tapi Hetty menyuruh Ella untuk menuduh Arida yang menyuruhnya untuk mencuri. Olga yang marah pun menyuruh Ella untuk mengusir Arida yang kebetulan datang ke rumahnya. Dan karena kutukan tersebut, Ella yang sangat sedih pun mengusir Arida dan mengatakan kalau Ella tidak mau berteman lagi dengannya. Pada malam harinya Ella sangat bersedih karena telah kehilangan sahabatnya. Ella pun memutuskan untuk bertemu dengan Lucinda untuk mencabut kutukan pada dirinya. Kemudian Mandy memperlihatkan sebuah buku pada Ella yang bernama Benny. Benny ini adalah pacar Mandy. 20 tahun yang lalu Mandy membacakan mantra pada Benny untuk mencukur rambutnya. Tapi karena Mandy peri yang ceroboh, mantranya malah merubah Benny menjadi sebuah buku. Mandy memperlihatkan kalau Benny adalah buku yang sangat berguna untuk menemukan Lucinda. Mereka bisa melihat gambar Lucinda yang sedang berada di perkampungan para raksasa untuk mempersiapkan sebuah pesta pernikahan. Akhirnya malam itu juga Ella membawa Benny untuk pergi mencari Lucinda. Di tengah perjalanannya, Ella mendengar teriakan minta tolong dari seseorang. Ella pun mendapatkan sekelompok orang sedang mengerjai seorang elf yang bernama Slennen. Ella mencoba untuk menakut-nakuti ketiga laki-laki di sana agar mau melepaskan Slennen. Tapi tampaknya mereka semua tidak takut pada Ella. Kemudian Slennen menyuruh Ella untuk menghajar salah satu orang di sana yang membuat mereka semua lari ketakutan. Ella pun berhasil menyelamatkan Slennen. Slennen yang merasa berutang budi pada Ella lalu mengajaknya untuk makan malam di kediaman elf. Pada malam harinya mereka berdua pun tiba di kediaman elf yang tampak meriah. Karena memang ceritanya para elf di film ini memiliki bakat dalam bernyanyi dan berdansa untuk menghibur manusia. Tampaknya Slennen berbeda dari elf lainnya. Ia bercerita pada Ella kalau ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Tapi Slennen gak bakalan bisa mengikuti sekolah hukum karena aturan yang dibuat oleh Edgar. Aturan tersebut mengatakan kalau bangsa elf hanya boleh memiliki pekerjaan sebagai penyanyi dan penghibur manusia. Hal tersebut pun membuat Slennen marah dan gak sengaja memukul Benny. Ella pun berusaha menyembunyikannya, tapi akhirnya Slennen mengetahui kalau buku tersebut bisa berbicara. Keesokan harinya Ella kembali meneruskan perjalanannya menuju kediaman raksasa untuk bertemu dengan Lucinda. Dan tampaknya Slennen ikut serta untuk menemani Ella. Lagi-lagi di tengah perjalanan mereka dihambat oleh sekelompok ogre yang sedang kelaparan. Ternyata salah satu ogre di sana bernama Nis, yang diketahui sebagai ogre yang telah membunuh raja sebelumnya. Nis pun menyuruh Ella untuk diam dan tidak bergerak. Kemudian mereka menggantung Ella di atas panci sambil menunggu air mendidih. Pada saat Ella akan dimasukkan ke dalam panci, tiba-tiba datang Pangeran Charmon bersama rombongannya yang langsung menyelamatkan Ella.
Charmon menyuruh Ella untuk membuka ikatannya sendiri, sedangkan dia bertarung melawan Nis dan akhirnya Charmon berhasil mengalahkannya. Pada saat menyerah, Nis sedikit berbicara kalau sebenarnya mereka tidak pernah melakukan apapun terhadap ayahnya. Tapi Charmon yang baik hati melepaskan mereka bertiga walaupun ia tidak percaya pada cerita Nis. Pangeran Charmon juga mulai marah pada Ella karena ia pergi ke dalam hutan hanya ditemani oleh seorang elf. Dan tampaknya Ella tidak berterima kasih pada Charmon yang telah menyelamatkannya. Akhirnya Ella pun meminta maaf dan berterima kasih pada Charmon. Ella juga membantu Charmon untuk membalut luka pada lengannya. Charmon menawarkan Ella untuk mengantarkannya ke kediaman raksasa karena kebetulan tempat tersebut searah untuk menuju ke istana. Ternyata Heston diam-diam ikut dalam rombongan Charmon dan memata-matainya. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Ella dan Slannen sedikit bercerita tentang cita-cita Slannen yang terhalang oleh aturan yang dibuat oleh pamannya. Charmon pun mengatakan akan meneruskan cerita tersebut pada Edgar agar ia menghapus aturan tersebut. Tapi tampaknya Ella sedikit kecewa karena Charmon yang akan menjadi raja hanya mengandalkan pamannya dan bukan keputusan dari dirinya sendiri. Ella pun mengajak Charmon untuk melihat para raksasa yang sedang bekerja paksa di sebuah perkebunan. Kemudian pada malam harinya, akhirnya mereka tiba di kediaman para raksasa. Di sana para raksasa terlihat bersenang-senang dalam perayaan pesta pernikahan. Lalu datang seorang raksasa yang menyambut kedatangan mereka. Charmon pun menjelaskan kalau ia datang kemari untuk mendengar keluhan para raksasa. Lalu Ella pergi untuk mencari Lucinda. Ella bertanya pada salah satu peri tentang keberadaan Lucinda. Tapi peri tersebut mengatakan kalau Lucinda sudah pulang ke kota Lamia beberapa jam yang lalu. Ella pun menemui Charmon yang sedang berbicara pada seorang raksasa dan mengatakan kalau Ella akan melanjutkan perjalanan ke kota Lamia karena Lucinda sudah pulang ke rumahnya. Tapi Charmon melarang Ella untuk pergi dan mengusulkan untuk meneruskan perjalanannya besok pagi. Akhirnya Ella pun menyetujuinya. Setelah itu terlihat Ella dan Pangeran Charmon sedang mengobrol di dekat perapian. Mereka saling membicarakan tentang ibu mereka yang sama-sama sudah meninggal. Tapi perbedaannya adalah ayah Charmon juga meninggal dan ia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Edgar. Ella pun memuji Charmon karena ia memiliki keberanian untuk datang dan mendengar keluhan para raksasa. Ella juga mengagumi keberanian dan kebijaksanaan sang pangeran yang kelak akan menjadi raja. Mereka pun terlihat saling menyukai, dan sang pangeran pun meminta Ella untuk menciumnya. Keesokan harinya mereka tiba di kota Lamia yang juga menjadi pusat kerajaan Pangeran Charmon. Ternyata di kota tersebut sudah ada Mandy dan Olga yang datang untuk mengikuti acara penobatan Pangeran Charmon menjadi raja. Lalu datang Peter yang menanyakan keberadaan Ella pada istrinya. Tapi Olga mengatakan kalau Ella sedang mengikuti tur ke istana bersama dengan Hetty dan Olive. Pada saat Charmon dan Ella memasuki pintu gerbang istana, seorang pengawal tidak memperbolehkan Slannen untuk ikut masuk karena dia bukan elf yang ditugaskan untuk menghibur para tamu nanti malam. Charmon dan Ella nggak sengaja masuk ke ruangan yang telah dipenuhi fans Charmon. Mereka berdua pun langsung melarikan diri. Tapi Hetty dan Olive mencoba untuk mencari jalan lain untuk mencari Charmon. Kemudian Edgar datang saat Charmon berusaha untuk menenangkan Ella. Edgar mengatakan kalau penjahit kerajaan sudah datang untuk mengukur baju yang akan digunakan Charmon saat pesta nanti malam. Charmon pun meminta izin sebentar pada Edgar untuk mengantarkan Ella ke balai catatan sipil dan mencari alamat Lucinda. Tapi Edgar melihat keanehan pada Ella saat Ella mulai melompat-lompat untuk pergi dari sana. Kemudian saat Pangeran Charmon mengukur baju, ia pun berbicara pada Edgar soal keluhan para raksasa yang bekerja secara paksa di kebun kerajaan. Tapi Edgar berjanji akan membahasnya ketika Charmon sudah menjadi raja. Charmon juga menceritakan rencananya yang akan melamar Ella malam hari ini untuk menjadi istrinya. Charmon ingin melakukan hal yang sama dengan ayahnya, yang melamar ibunya saat upacara penobatannya menjadi raja. Tapi tampaknya Edgar tidak suka pada Ella karena menurutnya Ella adalah perempuan yang aneh. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar ruangan dan Edgar pun keluar untuk mengeceknya. Ternyata suara tersebut adalah Hetty dan Olive yang tertangkap saat mencoba mencari Charmon. Edgar pun mencoba bertanya informasi tentang keanehan Ella. Karena Hetty dan Olive mengaku kalau mereka adalah saudara tiri Ella. Hetty pun mengatakan kalau Ella akan mematuhi segala perintah orang lain yang diberikan kepadanya. Kemudian Edgar mendatangi Ella yang telah menemukan alamat Lucinda di sebuah buku. Edgar pun mulai memerintah Ella untuk memastikan informasi yang diberikan Hetty itu benar. Lalu Edgar menceritakan tentang rencana Charmon yang akan melamar Ella di sebuah ruangan cermin.
Edgar menyuruh Ella pada saat momen itu terjadi, Ella harus menusuk Charmon dengan sebuah belati yang diberikan Edgar kepadanya. Edgar juga bercerita pada Ella kalau dialah yang membunuh ayah Charmon, karena Edgar sangat ingin menjadi raja di Lamia. Setelah itu Edgar menyuruh Ella untuk pergi dan tidak boleh menceritakan hal ini pada siapapun. Kemudian Ella pergi ke tempat para peri di Lamia untuk mencari Lucinda. Tapi seorang peri mengatakan kalau Lucinda sudah diusir dari tempat itu beberapa hari yang lalu. Dan peri tersebut juga mengatakan kalau ia tidak tahu kemana Lucinda pergi. Ella yang merasa sedih pun menulis surat untuk Pangeran Charmon. Ella mengatakan kalau mereka tidak akan pernah bersama. Ella juga mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran Charmon untuk selama-lamanya. Ella yang merasa putus asa akhirnya menemukan Slannen di kota. Lalu Ella meminta tolong pada Slannen untuk mengikatnya di sebuah pohon yang jauh dari kota Lamia. Ella juga menugaskan Slannen kembali ke hutan untuk mengajak para raksasa dan elf yang bisa Slannen temukan. Mereka semua harus bekerja sama untuk menemukan Benny si buku yang ketinggalan di dalam istana dan melindungi Pangeran Charmon agar tidak berdekatan dengan Edgar. Malam harinya kutukan tersebut pun mulai menggerakkan badan Ella untuk melakukan perintah Edgar. Tapi tiba-tiba Lucinda terjatuh di taman bunga dekat Ella berada. Ella pun merasa senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Lucinda. Di sini Ella meminta Lucinda untuk menghapus kutukannya, tapi Lucinda enggan menariknya kembali. Ella pun memohon pada Lucinda jika kutukan ini tidak dihapus, maka nyawa Pangeran Charmon berada dalam bahaya. Lucinda yang gak mengerti apa yang diucapkan Ella, malah melepaskan Ella dari rantai yang mengikatnya. Lucinda pun memberikan Ella gaun yang cantik agar ia bisa pergi untuk mengikuti pesta dansa di istana. Saat Pangeran Charmon dan Hetty berdansa, Ella muncul di pesta dansa tersebut dan sekuat tenaga menahan tubuhnya yang akan mendekati Pangeran Charmon. Tapi usahanya gagal. Ella memohon pada Charmon agar ia mengatakan kalau tidak akan pernah bertemu lagi dengan Ella. Pangeran Charmon malah menyuruh Ella untuk mengungkapkan perasaan Ella yang sesungguhnya pada dirinya. Karena Ella menjawab kalau ia mencintai Charmon, sang pangeran pun mengajak Ella untuk pergi ke ruangan cermin. Ya, sesuai dengan rencana Charmon, ia pun melamar Ella di sini untuk menjadi istrinya. Ella yang ketakutan pun terus menangis karena ia tidak bisa melawan kutukannya untuk bercerita hal yang sebenarnya pada Charmon. Dan ketika Charmon memeluk Ella, Ella sudah bersiap dengan belatinya untuk membunuh sang pangeran. Ella pun menjadi teringat dengan pesan ibunya kalau dirinya lebih kuat dari mantra apapun di dunia ini. Pada akhirnya Ella terbebas sendirinya dari kutukan tersebut dan membuat Charmon menjadi salah paham. Ternyata Edgar sudah menunggu di luar untuk menjebak Ella dan menyuruh pasukan untuk menangkapnya. Dan Ella pun harus menginap sementara di dalam penjara. Edgar terus berusaha meracuni Charmon yang salah paham pada Ella. Edgar mengatakan kalau Ella merencanakan semua pertemuan mereka untuk memikat hati Charmon dan ingin membunuhnya, karena Ella sangat membenci politik kerajaan. Keesokan paginya Slannen membawa beberapa teman elf dan 2 orang raksasa sesuai dengan perintah Ella. Secara nggak sengaja Slannen menemukan Benny yang dibuang di tempat sampah dekat istana. Benny pun menceritakan kalau Ella dijebak oleh Edgar dan memperlihatkan Ella yang sedang berada di dalam penjara. Saat mereka ingin pergi menyelamatkan Ella, ternyata para ogre juga datang untuk bergabung dalam misi penyelamatan Ella dan Pangeran Charmon. Mereka semua pun berhasil masuk ke istana menggunakan kereta kuda. Singkat cerita, Slannen berhasil membebaskan Ella dari dalam penjara setelah menipu penjaganya. Ella pun melihat Edgar yang sedang meracuni mahkota Charmon untuk membunuh keponakannya. Dan mereka pun bergegas pergi menuju ke upacara penobatan Charmon. Saat pendeta ingin memakaikan mahkota pada Charmon, Ella masuk dan berteriak agar mahkota tersebut dijauhkan dari Charmon. Edgar pun menyuruh pasukan kerajaan untuk menangkap Ella dan teman-temannya. Dan terjadilah perkelahian antara pasukan kerajaan melawan para ogre dan raksasa. Edgar juga memanggil pasukan rahasianya untuk membunuh Ella. Tapi Pangeran Charmon menjadi nggak tahan melihat kejadian tersebut dan turun tangan untuk membantu Ella. Ella dan Charmon pun terlibat adu mulut tentang usaha Ella yang ingin membunuhnya sambil melawan pasukan merah. Ella menjelaskan pada Charmon kalau pada saat kejadian tersebut dirinya berada dalam pengaruh kutukan yang menjadi patuh pada perintah Edgar untuk membunuh Charmon. Ella juga mengatakan kalau mahkota Charmon telah diracuni oleh Edgar. Pada saat Slannen ditangkap pasukan, Benny meminta tolong pada Mandy yang melihatnya. Mandy pun menggunakan sihirnya dan akhirnya berhasil mengembalikan pacarnya ke wujud aslinya. Akhirnya Ella dan Charmon berhasil mengalahkan pasukan merah.
Kemudian Ella bercerita pada Charmon kalau sebenarnya Edgar adalah orang yang membunuh ayahnya. Dan saat Edgar membantah tuduhan Ella, terlihat Heston akan menggigit Charmon, tapi Ella berhasil menendangnya. Ya, karena kejadian tersebut akhirnya Charmon mengetahui kalau pamannya adalah penjahat. Dan karena semua usahanya gagal, Edgar pun mulai marah dengan mengatakan raja sebelumnya dan Pangeran Charmon gak pantas untuk menjadi raja. Entah lupa atau rakus, Edgar pun memakai mahkota raja yang sudah ia beri racun. Dan Edgar pun mati akibat perbuatannya sendiri. Oke, ternyata Edgar kalah segampang itu ya. Karena penghalang mereka sudah nggak ada, Pangeran Charmon pun melamar Ella untuk menjadi istrinya dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Oke teman-teman, sekian cerita dongeng dari saya yang saya ambil dari film Ella Enchanted ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.